Berapa sebulan? Nggak mau tahu karena kalau Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Kalian tahu nggak sih apa itu duta? Ya, duta sendiri merupakan seseorang yang dinobatkan sebagai wakil dalam bidang tertentu. Tugasnya itu sendiri untuk mempromosikan bidang yang diwakilinya. Namun ada beberapa public figure tanah air yang nyatanya pernah dinobatkan menjadi seorang duta. Wah, keren ya kalau gitu. Tapi siapa nih kiranya? Kita intip saja langsung mulai dari Randy Martin, Reza Rahardian, hingga Prilly Latukonsina. Tak hanya cantik dan tampan, deretan artis ini dinobatkan sebagai duta. Randy Martin. Mungkin sebagian dari kalian sudah banyak dong yang mengenal sosok aktor muda dan tampan ini. Namun dibalik itu semua ternyata ada kabar terbaru dari sosok pria yang satu ini guys. Baru-baru ini nama Randy Martin disebut-sebut telah berhasil dinobatkan menjadi salah satu duta anti rokok dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain untuk mendukung program pemerintah, Randy juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang bahaya rokok terutama bagi kalangan anak muda di bawah umur. Reza Rahadian. Aktor kawakan Reza Rahadian terpilih menjadi duta Badan Program Pembangunan milik PBB atau UNDP Indonesia. Reza Rahadian bertugas untuk mengkampanyekan proyek Bring Water for Life yang berlokasi di Sumba Timur. Dan proyek bersama Reza sebagai dutanya, UNDP, berhasil mengumpulkan dana sebesar 350 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun instalasi pompa air tenaga surya, di mana masyarakat Sumba Timur tidak harus berjalan berjam-jam lagi untuk mendapatkan air. Tasya Kamila. Setelah lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2010 dan melanjutkan studi S2-nya di Columbia University, New York pada 2016, penyanyi cilik Tasya Kamila memiliki impian untuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Namun sebelum impiannya itu tercapai, Tasya sudah lebih dulu mencicipi hal-hal kecil tersebut sejak 2005 dengan menjadi Duta Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Sebagai Duta Lingkungan Hidup, istri dari Randy Bahtiar itu pun kerap mengikuti kegiatan yang berkaitan tentang lingkungan. Salah satunya ketika dirinya melakukan survei ke Sumba, Nusa Tenggara Timur pada Maret 2017 lalu. Atas kecintaannya terhadap lingkungan dan ingin mendorong generasi muda untuk peduli lingkungan, perempuan berusia 25 tahun itu pun mendirikan sebuah yayasan bernama Green Movement Indonesia pada 2015. Jessica Mila. Jessica Mila juga menjadi salah satu artis muda yang didapuk menjadi duta. Jessica terpilih menjadi duta Earth Hour Indonesia oleh World Wide Fund for Nature atau WWF pada tahun 2017. Perempuan berusia 26 tahun itu memang memiliki perhatian khusus terhadap perubahan iklim. Ia pun sangat menyayangkan masyarakat yang kerap melakukan pemborosan terhadap listrik. Mantan kekasih Miska Chandrawinata itu juga sangat bahagia kala terpilih menjadi salah satu duta Earth Hour 2017. Ia pun berharap dapat memberikan hal positif kepada masyarakat maupun generasi muda agar lebih peduli terhadap perubahan iklim di bumi. Melanie Subono. Penyanyi Melanie Subono menjadi duta anti perbudakan atau anti slavery ambassador pada 2014 silam. Melanie Subono dipilih oleh Perhimpunan Masyarakat yang berkecimpung memerangi perbudakan di Indonesia.
Ia menyebut perbudakan merupakan isu yang harus diketahui semua orang. Melanie Subono ceritakan sakit tumor yang diidapnya berawal dari pembekuan darah 20 tahun. Oleh karenanya, ia berusaha memperkenalkan isu ini ke masyarakat melalui cara apapun. Selain sebagai musisi, Melanie Subono juga dikenal sebagai sosok aktivis yang peduli terhadap persoalan sosial, lingkungan, dan perempuan. Nadia Hutagalung, model Nadia Hutagalung pernah menjabat sebagai duta besar global untuk Earth Hour WWF. Bahkan ia pernah berpidato di Majelis Umum PBB sebagai bagian dari Hari Marga Satwa Dunia. Kemudian Nadia Hutagalung juga pernah didaulat sebagai duta besar niat lingkungan PBB pada 2017 silam. Sherina Munaf. Saat usianya baru genap 14 tahun, penyanyi sekaligus aktris Sherina Munaf sudah menjadi utusan United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF. UNICEF merupakan lembaga PBB yang berfokus pada bantuan untuk anak-anak. Kala itu, Sherina mengkampanyekan program wajib belajar 9 tahun dan mengajak masyarakat membuat akta kelahiran. Luna Maya. Model dan aktris Luna Maya pernah ditunjuk sebagai duta pangan untuk World Food Program atau WFP. Saat itu, Luna Maya mengelilingi beberapa titik di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat sekitar. Luna Maya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang menangani kasus kelaparan di Indonesia. Gita Gutawa. Penyanyi Gita Gutawa terpilih menjadi Duta Kehormatan Pariwisata Kota Seoul, Korea Selatan pada 2017. Anak dari Erwin Gutawa itu merasa bersyukur bisa terpilih menjadi orang Indonesia kedua setelah Presiden Jokowi yang menerima penghargaan sebagai warga kehormatan Korea Selatan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Perempuan berusia 25 tahun yang memang sudah tidak asing dengan budaya Korea Selatan mengaku senang bisa mendapat kesempatan ini. Saya kagum dengan Korea karena mereka begitu menghargai industri kreatifnya, kata Gita Gutawa dalam mini konser Seoul Talk Concert yang digelar di Ciputra Artpreneur Lotte Shopping Avenue pada Mei 2017. Maudy Ayunda. Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda didapuk menjadi duta anti perbudakan pada 2017. Dengan menjadi duta anti perbudakan, Maudy diminta aktif untuk membawa pesan kepada generasi muda atau milenial melawan perbudakan modern. Artis yang mengawali karir layar lebar lewat film Untuk Rena tersebut bercerita soal alasan ketertarikannya untuk ikut melawan perbudakan modern. Betapa isu ini harus diangkat ke permukaan agar generasi muda menjadi tahu bahwa ini isu penting, kata Maudy seperti dilansir Antara pada Maret 2017. Perempuan berusia 24 tahun itu mengatakan 40% korban perbudakan modern saat ini merupakan generasi muda dan anak-anak kecil. Prilly Latukonsina. Setelah beberapa waktu lalu dinobatkan sebagai Duta Ayo Olahraga Kemenpora, kini Prilly Latukonsina kembali dinobatkan sebagai Duta Kanker Serviks pada 2018 di bulan Juli. Perempuan berusia 21 tahun itu sangat senang dan bersyukur karena diberikan kesempatan menjadi Duta Kanker Serviks. Sebab ia bisa berbagi ilmu dengan generasi muda tentang bahaya kanker serviks dan bagaimana cara mengatasinya. Sebagai seorang duta, pastinya aku akan menyosialisasikan
Sebagai seorang duta, pastinya aku akan menyosialisasikan apa itu kanker serviks di kalangan anak muda, kata Prilly dalam sebuah wawancara pada Agustus lalu. Pesinetron ganteng-ganteng serigala itu juga menyerukan kepada orang-orang di sekelilingnya agar tidak takut untuk melakukan vaksin kanker serviks. Sebab penyakit tersebut berasal dari virus yang bisa aktif kapan saja dan bisa dicegah dengan melakukan vaksin.